Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-177. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Demang menarik nafas panjang sambil mengangguk-angguk. Ia pun menjawab, "Ya Ki Cokrojoyo, aku sudah mendengar. Tadi aku berada di rumah Ki Pekel karena beberapa orang perampok telah datang ke rumah Ki Pekel itu." "Mereka bukan perampok, Ki Demang." "Bukan perampok? Maksudku, mereka tidak akan merampok di rumah Ki Pekel. Jadi menurut Ki Cokrojoyo, siapakah mereka itu?" "Inilah yang sulit aku katakan, karena tentu tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi saksi." "Maksud Ki Cokrojoyo, seseorang yang mendengar pembicaraan antara Ki Demang Randu Cawang dan orang yang terbunuh itu sama sekali tidak menyentuh niat orang-orang yang datang ke rumah Ki Pekel itu untuk menguasai harta bendanya." Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, orang-orang itu mengaku orang Randu Cawang. Bahkan mereka mengaku diperintah oleh Ki Demang Randu Cawang. Ya, untuk menangkap kedua orang pengembara itu. Dari mana Ki Cokrojoyo mengetahuinya? Banyak orang yang mengatakannya, tetapi aku mendengar langsung dari orang yang mendengar sendiri pembicaraan itu. Siapa? Orang itu tidak ingin dikenal namanya. Ki Demang tidak dapat memaksa Ki Cokrojoyo untuk menyebut nama itu. Lalu, pertolongan apakah yang dapat aku berikan? Ki Demang, aku dan barangkali kita semua tidak tahu siapakah kedua orang pengembara itu. Mungkin tidak nampak pada mereka ciri-ciri seorang penjahat. Tetapi siapapun mereka dan apakah ia berbohong atau tidak tentang diri mereka sendiri, namun kehadiran mereka telah menimbulkan keributan yang dapat meluas menjadi sebuah keresahan yang mencekam seluruh Kademangan ini. Peristiwa di rumah Ki Pekel itu adalah contoh yang paling baik. Setelah peristiwa itu, mungkin akan menyusul peristiwa-peristiwa yang lain yang akan membuat rakyat Kademangan ini menjadi semakin resah. Mereka tidak berbuat apa-apa. Itu di hadapan Ki Demang dan Ki Pekel. Tetapi siapa tahu apa yang akan dikerjakannya kemudian di belakang Ki Demang dan Ki Pekel. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. "Ki Demang," berkata Ki Cokrojoyo lebih lanjut, "bahwa kedua orang yang tertangkap hidup-hidup itu akhirnya terbunuh, tentu karena pokal kedua pengembara itu sendiri. Tetapi kedua orang pengembara itulah yang menangkap mereka berdua. Satu permainan yang sempurna. Dengan demikian, maka keduanya akan dapat mengenyahkan segala macam kecurigaan terhadap mereka. Bahkan mereka telah menjadi seorang pahlawan di sini, apalagi dengan gagasan-gagasannya yang tidak masuk akal itu." Gagasan itu berbobot Ki Cokrojoyo. Ki Cokrojoyo seakan-akan tidak mendengarnya. Ia masih berkata selanjutnya, "Setelah kedua orang itu ditangkapnya, sehingga keduanya dianggap sebagai pahlawan, maka pada satu kesempatan kedua orang itu telah mereka bunuh sendiri." "Apa gunanya mereka membunuh kedua orang yang sudah tertangkap
menyerah dan tidak kuasa lagi melawan. Mereka telah terikat pula pada sebatang pohon. Lalu apa gunanya pembunuhan itu? Ki Cokrojoyo tertawa. Katanya, seharusnya kau dapat merabanya, Ki Demang. Bagaimana menurut Ki Cokrojoyo? Keduanya tentu ingin menghapus jejak. Jika keduanya yang tertangkap hidup itu sempat bersaksi, maka mereka akan dapat mengatakan siapakah kedua orang pengembara yang ingin mereka tangkap itu sebenarnya. Orang-orang yang terbunuh itu tentu akan dapat menunjukkan cacat dari kedua orang pengembara itu. Jika demikian, kenapa keduanya tidak menangkap kedua pengembara itu melalui jalur yang wajar? Misalnya keduanya datang kepadaku dan kemudian kepada Ki Bekel. Bukankah dengan demikian pelaksanaannya akan menjadi lebih mudah dan bahkan mungkin tidak harus menelan korban jiwa? Agaknya mereka tidak ingin terlambat. Sebelum kedua orang itu melarikan diri, maka keduanya harus ditangkap. Tetapi kenapa mereka harus mengaku orang-orang Randu Cawang dan bahkan mengaku mendapat perintah dari Ki Demang Randu Cawang? Tentu ada beberapa hal yang tidak kita ketahui, Ki Demang. Karena itu, aku minta Ki Demang bertindak bijaksana sebelum persoalan yang menyangkut keduanya menjadi semakin berkembang, sehingga keresahan pun menjalar sampai kemana-mana. Maka, sebaiknya keduanya diusir dari Kademangan ini. Bahkan jika Ki Demang ingin tegas, Ki Demang dapat menangkap mereka dan memaksa mereka mengaku siapakah sebenarnya mereka berdua. Bagaimana aku dapat mengusir mereka, Ki Cokrojoyo? Sekarang mereka justru sedang mengembangkan satu gagasan yang sangat menarik. Beberapa puluh kali aku mencoba untuk membuat padukuhan itu bergerak. Aku sudah mengadakan penyuluhan tentang peningkatan kesejahteraan hidup, memenuhi kebutuhan sendiri dalam batas kecukupan, kerja dan mengusir kemalasan. Tetapi seisi padukuhan itu sama sekali tidak menanggapinya. Apalagi ketika Ki Bekel yang sekarang diwisuda. Ki Bekel itu memang orang malas sejak mudanya. Kemudian para bebahu pun terdiri dari orang-orang malas pula. Kemalasan itu benar-benar telah mencekam padukuhan itu, sehingga mereka tidak peduli lagi tentang nasib buruk yang menimpa padukuhan mereka. Ki Cokrojoyo tentu sudah mengetahuinya. Sawah yang kering dan gersang, rumputan pun tidak dapat hidup. Meskipun ada sebagian tanah yang subur, seperti tanah milik Ki Cokrojoyo, yang lain adalah tanah kering di musim kemarau. Bahkan tanahnya pun menjadi pecah-pecah dan mengeras seperti batu padas. Nah, gagasan menyalurkan air dari gumuk kecil itu perlu disambut dengan harapan. Sedangkan air di gumuk kecil itu seakan-akan tidak terbatas dan tidak akan pernah kering di segala musim. Halah, kau sudah terbius pula oleh harapan-harapan yang kosong itu, Ki Demang. Apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak itu dengan talang bambu? Seberapa air yang mereka dapatkan lewat talang bambu itu? Ki Demang, mereka menunggu kita semua lengah. Dengan demikian, kita hanya akan dapat menyesal. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka ingin merampok? Kenapa mereka tidak memilih sebuah padukuhan yang paling kaya di Kademangan ini? Justru memilih padukuhan miskin dan kering. Ki Demang lupa bahwa aku tinggal di padukuhan itu. Itulah yang membuat aku sangat cemas. Mungkin hanya ada 1-2 orang yang akan menjadi sasaran mereka. Antara lain adalah keluargaku yang termasuk memiliki kelebihan dibanding dengan para penghuni yang lain. Ki Cokrojoyo, biarlah aku berbicara dengan Ki Bekel agar tidak akan pernah lengah. Biarlah Ki Bekel mengawasi kedua orang pengembara itu. Itu tidak akan banyak menolong, Ki Demang. Ki Cokrojoyo, sebenarnya terdengar aneh jika Ki Cokrojoyo mencemaskan keluarga Ki Cokrojoyo. Selama ini, keluarga Ki Cokrojoyo dianggap keluarga yang tidak dapat disentuh oleh tangan siapapun.
Bahkan tangan Ki Bekel pun tidak mampu menjangkau kebebasan keluarga Ki Cokrojoyo untuk berbuat apa saja di Padukuhan. Sementara itu, di Kademangan ini, tangan dan kakiku telah Ki Cokrojoyo ikat dengan keping-keping uang. Namun kadang-kadang juga dengan bayangan-bayangan hitam yang menakutkan. Bagaimana mungkin Ki Cokrojoyo menjadi ketakutan menghadapi dua orang anak-anak itu? Dua orang anak-anak itu yang nampak di mata kita. Sudahlah Ki Cokrojoyo, jangan cemas. Ki Cokrojoyo adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Demikian pula anak laki-laki Ki Cokrojoyo itu. Kemudian beberapa orang yang bekerja pada Ki Cokrojoyo. Selebihnya, kesiagaan Ki Bekel serta anak-anak muda di Padukuhan. Ki Bekel mempergunakan 3/4 waktu hidupnya untuk tidur, siang dan malam. Maaf Ki Cokrojoyo, baiklah, aku berterus terang. Sebenarnya aku ingin melihat hasil gagasan anak-anak muda yang menyebut diri mereka pengembara itu. Wajah Ki Cokrojoyo menjadi tegang. Nada suaranya pun telah meninggi. Ki Demang, aku minta Ki Demang memerintahkan kedua orang pengembara itu pergi. Namun Ki Demang itu menggeleng. Ki Cokrojoyo, aku bukannya orang yang tidak mengenal terima kasih atas segala macam pemberian Ki Cokrojoyo bagi keluargaku. Tetapi aku juga ingin melihat kehidupan Padukuhan ini berubah. Perubahan itu tidak perlu Ki Demang. Kehidupan di Padukuhanku sudah cukup tenang dan tentram. Biarlah ketenangan itu tidak terusik oleh mimpi-mimpi buruk yang hanya akan membuat malapetaka saja di Padukuhan kami. Kerja yang sia-sia, harapan yang kosong, yang justru akan menjerumuskan Padukuhan kami ke dalam kemelaratan yang semakin dalam. Ki Cokrojoyo, berkata Ki Demang, selama ini, aku telah menjadikan diriku sebagai seekor kerbau yang dicocok hidung di hadapan Ki Cokrojoyo. Aku sudah berbuat banyak bagi kepentingan Ki Cokrojoyo. Tetapi kali ini, beri kesempatan rakyat Padukuhan Ki Cokrojoyo itu untuk bangkit. Kebangkitan Padukuhan itu akan memberikan keuntungan pula kepada Ki Cokrojoyo. Ki Cokrojoyo dapat memperluas jaring-jaring perdagangan. Semakin tinggi kesejahteraan rakyat di sekitar Ki Cokrojoyo, maka kebutuhan mereka pun akan meningkat. Dagangan Ki Cokrojoyo pun akan menjadi semakin laku. Tidak hanya di pasar-pasar yang sedang ramai di hari pasaran, tetapi di rumah pun Ki Cokrojoyo akan melayani banyak orang yang kehidupan mereka menjadi semakin baik. Mimpi seperti itulah yang aku maksudkan Ki Demang. Daripada mereka merasa menjadi sangat kecewa setelah mereka terbangun, maka sebaiknya Ki Demang mencegahnya. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Ki Demang, berkata Ki Cokrojoyo, jangan menunggu aku bertindak sendiri. Jika aku sudah memutuskan untuk mempergunakan kekerasan, maka persoalannya akan berbeda. Ki Cokrojoyo, berkata Ki Demang, bukankah Ki Cokrojoyo mempunyai alasan yang lain kecuali yang telah Ki Cokrojoyo katakan? Ya, aku tidak mau kesejahteraan hidup orang-orang di sekitarku meningkat. Mereka tentu akan meninggalkan pekerjaannya di rumahku dan di sawahku. Meskipun mereka malas, tetapi mengupah mereka masih termasuk menguntungkan. Tenaga dari Padukuhan lain akan terasa jauh lebih mahal meskipun mereka dapat bekerja lebih cepat dari orang-orang malas itu. Ki Cokrojoyo terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, aku tidak ingkar. Bahkan aku telah melakukannya sejak lama. Tetapi seharusnya Ki Cokrojoyo memperhitungkan kemungkinan lain yang lebih baik. Tidak, aku tidak menginginkan satu perubahan apapun terjadi di Padukuhan ini. Jika demikian, bukankah orang-orang yang datang untuk menangkap kedua pengembara, tetapi justru 3 orang di antara mereka terbunuh itu, Ki Cokrojoyo pula yang mengirimkan? Tidak,
Ki Cokrojoyo menjawab dengan tegas. Aku tidak akan berbuat sebodoh itu. Buat apa aku mengirimkan orang jika aku mempunyai jalan lain? Bukankah aku dapat berbicara dengan Ki Demang untuk minta agar anak-anak itu diusir dari padukuhan ini? Ki Cokrojoyo, aku akan berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginan Ki Cokrojoyo yang lain. Tetapi aku tidak berani mengusir kedua orang pengembara yang sudah membuat kesepakatan dengan Ki Bekel. Seperti yang aku katakan, aku pun sangat berharap bahwa padukuhan yang satu itu dapat menyusul ketertinggalannya. Sementara padukuhan-padukuhan yang lain menjadi semakin sejahtera. Di padukuhan itu masih saja terdengar dengkur orang yang tertidur lelap meskipun perutnya lapar. Aku adalah satu di antara mereka yang menghendaki padukuhan itu tertidur terus. Maaf Ki Cokrojoyo, kali ini biarkan padukuhan itu mulai bangkit. Seperti yang aku katakan tadi, kebangkitan padukuhan itu akan dapat menumbuhkan pula kemampuan daya beli mereka. Nah, tentu satu kemungkinan baru untuk memasarkan barang-barang dagangan Ki Cokrojoyo. Seandainya Ki Cokrojoyo belum mulai sekarang, Ki Cokrojoyo dapat memikirkan kemungkinan untuk menjual selain kebutuhan sehari-hari, juga kain lurik. Bukankah setiap orang membutuhkannya? Juga alat-alat pertanian yang selama ini seakan-akan tidak diperlukan karena sawah para penghuninya menjadi kering. Ki Demang, jangan mengajari aku berdagang. Aku sudah melakukannya bertahun-tahun. Selain berdagang hasil bumi, peralatan pertanian, aku juga sudah berdagang kain. Bahkan aku membawa dagangan kain sutra halus buatan negeri asing. Perhitungan serta naluriku sebagai pedagang tentu lebih tajam dari Ki Demang yang setiap hari hanya mengurusi orang-orang Kademangan yang tunggu ini. Aku percaya Ki Cokrojoyo. Aku juga tahu bahwa Ki Cokrojoyo seorang pedagang emas, intan, berlian dan batu-batu permata yang lain. Berdagang wesi aji dan berbagai macam benda yang bertuah. Tetapi mungkin ada satu hal yang terlampaui, tidak sempat Ki Cokrojoyo pikirkan. Sudah cukup Ki Demang, berkata Ki Cokrojoyo. Aku hanya minta dalam 2 atau selambat-lambatnya 3 hari ini, kedua orang pengembara itu sudah pergi. Atau Ki Demang tidak usah terkejut jika hubungan kita selama ini diketahui oleh banyak orang. Ki Demang mengatupkan giginya rapat-rapat. Terasa dadanya menjadi pepat. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kemudian menghentak-hentak di dadanya adalah penyesalan bahwa ia sudah menerima banyak pemberian dari Ki Cokrojoyo. Sementara itu, Ki Cokrojoyo tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian bangkit berdiri dan berkata, Aku minta diri Ki Demang. Ki Demang sudah tahu keinginanku. Aku berharap Ki Demang dapat memenuhinya. Ki Demang tidak menjawab. Sementara itu Ki Cokrojoyo pun segera meninggalkan rumah Ki Demang itu. Sepeninggal Ki Cokrojoyo, Ki Demang duduk merenungi dirinya sendiri. Penyesalan semakin terasa menghunjam di dalam hatinya. Ada niatnya untuk mengusir kedua orang perantau itu dan tidak mempedulikan keadaan padukuhan yang miskin itu. Tetapi ternyata nuraninya tidak membenarkannya. Kenapa baru sekarang aku dapat mendengarkan kata nuraniku sendiri? Berkata Ki Demang itu kepada diri sendiri. Dalam pada itu di gumuk kecil, Wijang dan Paksi Pambekas telah menunjukkan kerja yang harus dilakukannya. Wijang dan Paksi berhasil memaksa dengan caranya, sehingga anak-anak muda itu bersedia mengusung setumpuk bambu ke dekat gumuk kecil itu.
Sementara yang lain telah membuat semacam kolam penampungan air yang mengalir dari atas serta dari sela-sela batu padas. Ternyata air itu cukup deras sehingga akan mencukupi untuk mengairi sebulak sawah. Namun untuk sementara air itu masih harus dialirkan mengikuti jalur alami yang telah dibuat oleh arus air itu sendiri sebelum dibuat sebuah parit yang memadai. Wijang dan Paksi pun telah memberikan beberapa petunjuk bagaimana mereka harus membuat talang, membuat tiang-tiang penyangga di tanah-tanah yang lekuk. Namun mereka harus meratakan tanah-tanah yang agak mencuat dari permukaan. Kita akan mulai membuat talang air, sementara sebagian dari kita masih akan menebang bambu dari hutan di sebelah itu, berkata Paksi Pamekasan. Namun ternyata agak di luar dugaan Wijang dan Paksi bahwa anak-anak muda itu menjadi gembira dengan kerja yang mereka lakukan. Pada saat lewat tengah hari, 2 orang telah datang dari padukuhan sambil membawa makan dan minum bagi anak-anak muda yang sedang sibuk bekerja. Kita berhenti sebentar untuk makan, berkata Wijang. Mereka yang menyiapkan tempat penampungan air dan mereka yang mengusung bambu pun kemudian menghentikan kerja mereka. Mereka mencuci tangan dan kaki, kemudian duduk di bawah pepohonan yang rimbun. Alangkah nikmatnya makan di bawah pohon yang rimbun itu. Sekali-sekali mereka mengusap keringat yang masih saja mengalir di leher dan kening. Yang mereka makan pada waktu itu tidak berbeda dengan apa yang mereka makan sehari-hari. Namun rasa-rasanya jadi lain. Yang mereka makan itu seolah-olah jenis nasi dan sayur yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Kedua orang yang membawa makan dan minum itu pun telah ikut pula makan bersama anak-anak muda itu. Sekali-sekali mereka meneguk air dari dalam kendi, terasa betapa segarnya. Tetapi seorang anak muda yang sudah selesai makan berkata, "Kita tidak kekurangan minum di sini. Air yang menitik itu rasanya segar sekali. Meskipun udara terasa terik, namun air itu tetap dingin. Sehingga ketika melewati kerongkongan, rasa-rasanya seluruh tubuh telah berendam di air yang dingin dan sejuk di bawah pepohonan yang rimbun, serta diusap oleh silirnya angin yang lembut." Kawannya tertawa, katanya, "Hehehe, itulah sebabnya, maka mata ini tiba-tiba saja telah mengantuk." Namun baru saja mulutnya terkatup, anak muda itu telah bangkit berdiri sambil berdesis, "Siapa yang sudah mendegur ini, Yang lain pun berpaling. Ternyata seorang anak muda yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan sudah tertidur di atas rerumputan kering di bawah sebatang pohon waru. "Bukan main," gumam seorang anak muda yang bertubuh pendek. "Tetapi mataku ternyata juga sudah ingin terpejam." "Kalian dapat beristirahat sebaik-baiknya," berkata Paksi Pamekasan. "Mungkin tidur, tetapi setelah kalian bangun beberapa saat lagi, kalian tidak boleh menjadi malas. Kalian harus benar-benar terbangun untuk bekerja keras lagi." Dalam pada itu, selagi mereka masih beristirahat, mereka melihat Ki Bekel berjalan di teriknya sinar matahari ke arah mereka. "Selamat siang, Ki Bekel," sapa Wijang dan Paksi hampir bersamaan. Selamat siang anak-anak muda." "Selamat siang, Ki Bekel," jawab anak-anak muda itu. Sementara seorang yang lain pun berkata, "Kami baru saja makan, Ki Bekel. Perut kami telah terisi penuh. Mungkin Ki Bekel juga belum sempat makan di rumah." "Sudah,
Aku sudah makan bersama beberapa orang yang baru saja menguburkan ketiga sosok mayat itu. Aku sudah kenyang. Ki Bekel itu pun kemudian telah ikut duduk pula di bawah pohon yang rimbun bersama dengan anak-anak muda yang sedang beristirahat itu. Ternyata kerja anak-anak muda itu membuat jantung Ki Bekel bergetar. Ia tidak mengira bahwa anak-anak yang malas itu mampu menebang dan kemudian mengumpulkan setumpuk batang bambu serta membuat tanggul penampungan air. Begitu cepatnya mereka mengerjakannya, kata Ki Bekel di dalam hati. Namun anak-anak muda yang datang itu memang lebih banyak dari kemarin. Satu perkembangan yang sangat menggembirakan. Kami sedang beristirahat, Ki Bekel, berkata Wijang kemudian. Silakan, sahut Ki Bekel. Aku baru dapat datang kemari setelah lewat tengah hari. Tadi pagi kami menyelenggarakan penguburan ketiga orang yang terbunuh setelah mendapat persetujuan Ki Demang dan Ki Demang dari Randu Cawang. Kami baru mulai dengan kerja yang sesungguhnya, Ki Bekel. Baru inilah yang dapat kami kerjakan. Menurut pendapatku, kalian bekerja sangat cepat. Setumpuk bambu dan tanggul yang membujur ini, bukankah kalian baru mulai pagi tadi? Iya, Ki Bekel. Aku tidak membayangkan bagaimana anak-anak malas ini dapat mengerjakan semuanya ini setengah hari. Kami terdiri dari banyak orang, Ki Bekel, sahut Paksi Pamekasan. Aku merasa sangat bangga bahwa anak-anak padukuhan kami bersedia untuk menempuh jalan kehidupan yang baru. Aku tidak pernah bermimpi bahwa anak-anak muda yang malas itu akan bangkit. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini atau hanya 2-3 hari saja, tetapi untuk seterusnya. Mudah-mudahan pula banyak anak muda yang tertarik dan ikut bersama kita yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan, Ki Bekel, tanah ini telah dikaruniakan kepada kita. Kita harus mensyukurinya dan memanfaatkannya dengan baik. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya seakan-akan ditujukannya kepada dirinya sendiri. Aku terlambat menyadarinya. Tanpa guncangan yang kuat, kami tidak akan tergerak untuk berbuat seperti sekarang ini. Peristiwa yang terjadi semalam merupakan tantangan yang justru menuntut jawaban kita semuanya. Anak-anak muda itu sudah menjawabnya. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam kepada Wijang dan Paksi. Ia pun kemudian berkata, anak-anak muda, aku minta kalian tidak hanya 2 atau 3 hari saja di sini. Aku ingin kalian tetap berada di sini. Keberadaan kalian akan banyak memberikan arti bagi padukuhan kami yang selama ini jauh tertinggal dari padukuhan-padukuhan yang lain. Wijang dan Paksi Pamekasan saling berpandangan sejenak, namun kemudian Wijang pun berkata, kami mohon maaf, Ki Bekel, kami hanya dapat tinggal di sini untuk 2-3 hari saja. Kami masih harus menempuh perjalanan panjang. Bukankah kalian pengembara yang tidak terikat oleh waktu dan ruang? Kalian dapat berada di mana saja dan kapan saja tanpa ada bedanya. Wijang tersenyum. Katanya, Ki Bekel benar, tetapi kami tidak dapat berada di satu tempat terlalu lama. Kami tidak dapat tinggal lebih dari sepekan. Itukah paugeran yang mengikat seorang pengembara? Tidak, Ki Bekel. Tetapi niat kami dalam pengembaraan kamilah yang telah mengikat kami. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam, sementara Wijang pun berkata, Ki Bekel, kami akan mulai membuat talang air, sedangkan sebagian lagi masih akan mengumpulkan bambu, karena kami membutuhkan bambu cukup banyak. Ki Bekel mengangguk-angguk, sedangkan Paksi Pamekasan berkata selanjutnya, jika kami sudah mulai, maka anak-anak muda itu tinggal melanjutkannya.
mereka akan dapat melakukannya sendiri. Apalagi Ki Bekel sendiri telah hadir di arena. Agaknya tidak akan ada kesulitan lagi Ki Bekel. Ki Bekel terdiam sejenak. Sebenarnya lah bahwa ia merasa kecewa bahwa anak-anak muda yang mengaku sebagai pengembara itu akan segera meninggalkan kerja yang baru dimulai itu. Sebenarnya Wijang sendiri juga ingin melihat air yang kemudian akan mengalir lewat beberapa jalur talang bambu dan tumpah di atas tanah yang kering milik Mbah Recep itu. Tetapi Wijang pun tahu benar bahwa Paksi Pamekasan ingin segera melanjutkan perjalanan untuk mencari adiknya. Jika mereka menemukan adik Paksi Pamekasan itu berada di dalam keadaan yang buruk, maka Paksi akan dapat menyalahkannya karena mereka terlalu lama menyusulnya. Karena itu, maka Wijang tidak dapat menunda-nunda lagi perjalanan mereka. Dalam pada itu, setelah beristirahat beberapa saat, maka Wijang dan Paksi pun telah mengajak anak-anak muda itu untuk bangkit dan melanjutkan kerja mereka. Beberapa orang di antara mereka sempat tertidur, sementara yang lain mulai memejamkan mata mereka. Rasa-rasanya memang malas sekali untuk mulai dengan kerja berat di teriknya matahari. Justru setelah mereka beristirahat di bawah rimbunya pepohonan, angin yang berhembus di padang perdu di kaki gunung itu membuat anak-anak muda itu seakan-akan terbius. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.